Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai mekanisme pembayaran internasional. Topik ini sangat penting dalam kegiatan perdagangan internasional, khususnya dalam transaksi ekspor dan impor. Berbeda dengan transaksi domestik, perdagangan internasional melibatkan pihak-pihak yang berada di negara berbeda, dengan sistem hukum, mata uang, dan jarak yang tidak sama. Karena adanya perbedaan tersebut, maka diperlukan suatu mekanisme pembayaran yang jelas, aman, dan disepakati bersama. Mekanisme pembayaran internasional berfungsi sebagai alat untuk menjamin bahwa eksportir akan menerima pembayaran dan importir akan menerima barang sesuai kesepakatan. Tanpa mekanisme pembayaran yang tepat, resiko kerugian akan sangat besar, baik bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, pemilihan metode pembayaran menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan perdagangan internasional. Mekanisme pembayaran internasional. Nah, apa sih pentingnya mekanisme pembayaran internasional? Dalam kontrak bisnis internasional, kejelasan mekanisme pembayaran merupakan hal yang sangat krusial. Para pihak biasanya tidak saling mengenal secara langsung dan terpisah oleh jarak serta batas negara. Sebagai contoh, dalam transaksi ekspor-impor, eksportir tentu ingin mendapatkan kepastian bahwa barang yang sudah dikirim akan dibayar. Sedangkan importir ingin memastikan bahwa barang yang dibayar benar-benar dikirim sesuai spesifikasi. Salah satu metode yang sering digunakan adalah pembayaran di muka atau advance payment, di mana importir membayar terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Metode ini sangat menguntungkan eksportir, namun cukup beresiko bagi importir. Selain itu, kondisi harga yang disepakati seperti FOB, CAIF, atau CPT juga sangat pengaruh terhadap tanggung jawab biaya dan risiko masing-masing pihak. Oleh karena itu, mekanisme pembayaran tidak bisa dipisahkan dari kontrak perdagangan internasional secara keseluruhan. Di sini juga ada pentingnya keamanan dalam pembayaran internasional. Nah, maksudnya apa sih? Keamanan merupakan aspek utama dalam mekanisme pembayaran internasional. Tanpa sistem pembayaran yang aman, perdagangan lintas negara akan sulit berkembang. Yang pertama, dari sisi jaminan keamanan, mekanisme pembayaran yang tepat dalam melindungi semua pihak dari risiko penipuan atau wan prestasi. Misalnya, penggunaan bank sebagai perantara akan meningkatkan kepercayaan antar pihak. Yang kedua, dari sisi kemudahan transaksi, sistem pembayaran yang baik dapat memperlancar arus ekspor dan impor. Hambatan seperti perbedaan mata uang, sistem perbankan, dan administrasi negara dapat diminimalisir. Nah, yang terakhir, mekanisme pembayaran juga berfungsi sebagai perlindungan pihak-pihak yang terlibat, baik eksportir maupun importir. Eksportir terlindungi dari risiko tidak bayar, sedangkan importir terlindungi dari risiko barang yang tidak dikirim atau tidak sesuai pesanan. Selanjutnya ada jenis-jenis pembayaran internasional. Yang pertama ada pembayaran tunai atau cash payment. Pembayaran tunai atau cash payment merupakan metode pembayaran paling sederhana dalam perdagangan internasional. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan uang tunai, cek, atau bank draft. Pembayaran ini bisa dilakukan sebelum barang dikirim, bersamaan dengan surat pesanan, atau setelah barang dikapalkan. Biasanya, metode ini digunakan apabila hubungan antara eksportir dan importir sudah sangat terpercaya. Namun, metode pembayaran tunai memiliki resiko yang cukup besar, khususnya bagi importir. Importir harus menyediakan dana sebelum barang diterima,
sehingga berpotensi mengalami kerugian apabila barang tidak sesuai pesanan. Selain itu, importir juga berisiko kehilangan penggunaan modal kerja serta menghadapi kemungkinan keterlambatan pengiriman atau ketidakjujuran eksportir. Oleh karena itu, metode ini jarang digunakan dalam transaksi berskala besar. Nah, jenis-jenis pembayaran internasional yang kedua yaitu ada surat wesel dagang, commercial draft atau trade bill. Dalam metode ini, eksportir menarik surat wesel kepada importir sejumlah nilai barang dan biaya pengiriman. Surat wesel merupakan perintah pembayaran tertulis kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Metode ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu clean draft atau documentary draft. Clean draft tidak disertai dokumen pengiriman barang, sedangkan documentary draft disertai dokumen penting seperti bill of lading dan asuransi. Documentary draft lebih aman karena pembayaran baru dilakukan setelah dokumen diperiksa. Selain itu, terdapat beberapa jenis wesel seperti wesel unjuk, wesel datangnya barang, dan wesel berjangka, yang masing-masing memiliki waktu pembayaran berbeda sesuai kesepakatan. Yang ketiga ada jenis pembayaran internasional letter of credit. Letter of credit merupakan surat kredit yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir yang ditunjukkan kepada bank koresponden di luar negeri untuk menjamin pembayaran kepada eksportir. Artinya, bank bertindak sebagai pihak penjamin sehingga transaksi menjadi lebih aman. Dalam praktik perdagangan internasional, letter of credit sering digunakan karena melibatkan nilai transaksi yang besar serta jarak yang jauh antara eksportir dan importir. Dengan adanya letter of credit, eksportir tidak perlu khawatir mengenai pembayaran karena selama ia dapat memenuhi syarat dan menyerahkan dokumen sesuai ketentuan letter of credit, maka bank wajib melakukan pembayaran. Di dalam letter of credit terdapat tiga pihak utama. Yang pertama adalah opener, yaitu importir yang mengajukan pembukuan letter of credit. Kedua adalah issuing bank, yaitu bank di negara importir yang menerbitkan letter of credit. Yang ketiga adalah beneficiary, yaitu eksportir yang menerima jaminan pembayaran. Dengan sistem ini, hubungan dagang tidak hanya berdasarkan kepercayaan antara pelaku usaha, tetapi juga didukung oleh lembaga perbankan yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, letter of credit menjadi solusi utama dalam mengurangi resiko perdagangan internasional. Nah, di sini ada keunggulan pembayaran dengan letter of credit. Keunggulan yang pertama adalah jaminan bayaran bagi eksportir. Eksportir tidak perlu khawatir akan resiko gagal bayar karena pembayaran dijamin oleh bank selama seluruh dokumen sesuai dengan ketentuan letter of credit. Keunggulan kedua adalah jaminan penerimaan barang bagi importir. Importir hanya akan membayar jika eksportir mampu menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa barang telah dikirim sesuai spesifikasi, jumlah, dan waktu yang disepakati. Selain itu, letter of credit memberikan fasilitas kredit. Bank dapat memberikan pembiayaan baik kepada eksportir maupun importir, sehingga membantu kelancaran arus kas dalam perdagangan internasional.
Keunggulan lainnya adalah fasilitas hedging, yaitu perlindungan terhadap resiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Hal ini sangat penting karena perdagangan internasional melibatkan mata uang asing yang nilainya bisa berubah sewaktu-waktu. Proses letter of credit memang cukup panjang dan administratif, mulai dari kontrak dagang, pembukuan letter of credit, pemeriksaan dokumen, hingga pembayaran. Namun, kompleksitas ini sebanding dengan tingkat keamanan yang diberikan. Kemudian, pembayaran dengan konsinyasi. Pembayaran dengan sistem konsinyasi dilakukan dengan cara eksportir menitipkan barang kepada importir atau agen untuk dijual dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil penjualan barang tersebut. Metode ini sangat bergantung pada kepercayaan dan reputasi antara eksportir dan importir. Biasanya, konsinyasi digunakan apabila hubungan dagang sudah terjalin lama dan kedua belah pihak saling percaya. Namun, konsinyasi memiliki resiko yang cukup besar bagi eksportir. Resiko tersebut antara lain keterlambatan pembayaran, pembeli tidak membayar sama sekali, atau laporan penjualan yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Karena resikonya tinggi, metode ini jarang digunakan dalam transaksi internasional yang bernilai besar, kecuali dalam kondisi tertentu seperti pemasaran produk baru di luar negeri. Nah, gimana sih kondisi harga dalam perdagangan internasional? Dalam perdagangan internasional, kondisi harga sangat menentukan pembagian biaya dan risiko antara eksportir dan importir. Kondisi harga atau free alongside ship atau FAS berarti penjualan menanggung biaya hingga barang berada di samping kapal. Setelah itu, risiko beralih kepada importir. Pada kondisi free on board atau FOB, tanggung jawab penjual berakhir saat barang dimuat ke dalam kapal. Sejak saat itu, semua risiko dan biaya menjadi tanggung jawab importir. Selanjutnya adalah cost and freight atau CNF, di mana harga jual sudah termasuk biaya angkut hingga pelabuhan tujuan, namun tanpa asuransi. Artinya, resiko selama perjalanan tetap ditanggung importir. Terakhir adalah cost, insurance, dan freight atau CIF, di mana eksportir menanggung biaya angkut dan asuransi hingga barang tiba di pelabuhan tujuan. Kondisi ini memberikan perlindungan lebih bagi importir. Yang terakhir ada kondisi harga atau chariot paid to, merupakan kondisi harga di mana eksportir menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuknya, namun tetap membayar ongkos angkut hingga tempat tujuan yang disepakati. Dalam CPT, eksportir bertanggung jawab mengurus formalitas ekspor dan biaya pengangkutan. Namun, risiko kerusakan atau kehilangan barang berpindah kepada importir sejak barang diserahkan kepada pengangkut pertama. Keunggulan CPT adalah fleksibilitasnya karena dapat digunakan untuk berbagai jenis alat transportasi, termasuk transportasi darat, laut, udara, maupun kombinasi moda. Dengan memahami CPT, pelaku perdagangan internasional dapat menentukan pembagian risiko dan biaya secara jelas, sehingga minimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
Nah, jadi mekanisme pembayaran internasional merupakan elemen penting dalam perdagangan global. Pemilihan metode yang tepat akan menentukan keamanan, kelancaran, dan keberhasilan transaksi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.